Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 kesehatan mental akan menjelaskan tentang promosi kesehatan mental. Disimak ya teman-teman. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 5. Yang pertama, Julvan Dharma Kusuma dengan NIM akhir 212, Echwa Lintang Nilita dengan NIM akhir 213, Ria Novita Permatasari dengan NIM 237, Bernis Adivitya dengan NIM 238, Winaldi Dava dengan NIM 241, Patricia Odilia dengan NIM 244, Audisti Auliah dengan NIM 245, Lutfia Ningrum dengan NIM 247. Saat ini, model pendidikan telah merujuk pada sistem yang menitik beratkan empowering of people, sehingga melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia sebagai individu. Bagaimana individu dalam lingkungan kehidupan di perguruan tinggi mampu menggunakan potensi yang dimiliki secara optimal, efisien, dan bahkan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya di tengah tantangan kehidupan. Perguruan tinggi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas lulusan. WHO menjadikan kesehatan mental sebagai isu penting, maka dicanangkan Gerakan Global 2013 hingga 2020 dengan 4 tujuan utama, yaitu kepemimpinan efektif dan tata kelola untuk kesehatan mental, menyediakan pelayanan kesehatan mental dan pelayanan sosial di masyarakat secara terpadu dan komprehensif, implementasi strategi promosi dan pencegahan, dan penguatan sistem informasi. Karyani tahun 2016. Dalam hal ini, kampus diharapkan memiliki rencana dan implementasi yang mewujudkan adanya kesadaran penting mengurangi persoalan kesehatan mental, demi tercapainya tujuan pendidikan, yaitu mencetak generasi yang tangguh dan berkualitas. Berdasarkan WHO, bahwa promosi kesehatan mental merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung, mengizinkan individu melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat. Riley, Svirdesenka, Adam, dan Dogra tahun 2018. WHO menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan mental meliputi promosi kesehatan mental dan tidak terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan, pekerjaan, peradilan, transportasi, lingkungan, dan lain-lain. O'Reilly tahun 2018. Promosi kesehatan mental di lingkungan kampus menggunakan pendekatan sistem atau organisasi sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Promosi kesehatan mental juga meliputi keseluruhan yang mencakup organisasi di sekolah atau kampus sebagai level yang tertinggi, mulai dari kepala sekolah hingga pegawai. Selanjutnya, pihak yang terlibat tidak hanya dosen dan mahasiswa, melainkan pemimpin selaku mengambil kebijakan. Di sektor yang promosi kebijakan juga meliputi kurikulum pendidikan yang disusun pada akhirnya bahwa layanan kesehatan mental ditujukan kepada mereka yang memiliki kecenderungan membutuhkan support sebelum terjadinya masalah berarti, hingga di level akhir, yaitu pelayanan kesehatan mental ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki masalah. Smith and Miriam tahun 2013. Kesehatan mental menunjukkan adanya kontribusi dari individu dalam aktivitas sosial. WHO menjelaskan dari sudut pandang positif bahwa kesehatan mental menjadi masalah mendasar untuk tercapainya suatu kondisi well-being dan efektivitas manusia dalam menggunakan kapasitas dirinya secara optimal. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan mental individu yang mampu menggunakan kapasitas dirinya secara optimal, termasuk dalam menghadapi situasi stres dalam kehidupan,
mampu bekerja secara efisien, dan mampu memberikan kontribusi positif di lingkungannya. Menurut WHO, kesehatan mental bukan sekedar bebasnya dari kondisi sakit mental, yaitu mengenai kesejahteraan manusia, yang mana individu menyadari potensi yang dimiliki dalam kehidupan normal maupun mengatasi stres secara umum, dapat bekerja secara produktif dan optimal, dapat memberikan kontribusi di lingkungannya. Kesehatan mental disebut juga sebagai kondisi mental dan emosional individu yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menunjukkan perilaku efektif di lingkungan dan mencapai tujuan serta mengembangkan kepribadian. Untuk mewujudkan kesehatan mental berarti perlu melakukan upaya strategis dengan menyusun program promosi sebagai usaha preventif. Adapun beberapa isu atau masalah yang kerap dialami oleh mahasiswa. Di antaranya, yang pertama ialah masalah akademik. Secara umum, persoalan akademik dianggap menjadi masalah yang menjadi sumber tekanan pada mahasiswa. Banyaknya tugas yang dibebankan kepada siswa, ataupun ketakutan pada mata kuliah sejak awal, kurang dan hilangnya motivasi karena beban terhadap mata kuliah yang tidak disukai, merasa kehilangan motivasi karena teman lulus lebih dahulu, ketidakcocokan dengan dosen pembimbing, atau merasa salah pilih jurusan, dan persoalan tugas akhir yang tidak kunjung selesai. Salah satu persoalan yang sering dihadapi adalah adanya pengalaman gagal atau nilai turun, sehingga kesulitan meningkatkan prestasi selanjutnya. Pengalaman mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan ternyata membuat mahasiswa merasa tertekan. Hal ini menjadi masalah yang kemudian berlanjut pada studi berikutnya. Mahasiswa membutuhkan penyesuaian yang lebih lama terkait pengalaman mendapati nilai yang di luar harapannya. Ketika mahasiswa nilainya turun dan merasa gagal, itu jadi salah satu yang menghambat jalannya studi selanjutnya. Masalah tugas akhir juga seringkali menjadi topik tekanan bagi mahasiswa, terutama jika penyelesaian tugas akhir membutuhkan waktu lama. Belum lagi jika adanya ketidakcocokan dengan dosen pembimbing. Persoalan akademis juga terkait dengan adanya relasi yang terbangun antara mahasiswa dan dosen pembimbing, hingga berdampak pada terhambatnya kegiatan perkuliahan lebih lanjut hingga mempengaruhi masa studi. Berkaitan pula dengan penyelesaian tugas akhir yang akan menjadi lebih panjang. 2. Penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi saat mahasiswa menjalani kehidupan di kampus yang berkaitan dengan teman seangkatan, kakak tingkat, dosen maupun pihak lainnya. Dosen wali sering kali menangkap adanya keterampilan sosial mahasiswa awalnya mempengaruhi bagaimana penyesuaian sosialnya. Keterampilan sosial yang kurang seperti tidak mengenal sopan santun, keterampilan dalam menampilkan etika dan komunikasi akan membuat adanya jarak terhadap orang lain, terutama pihak lain yang lebih tua. Pola kepribadian seperti lebih banyak menarik diri akan membuat kesempatan lebih sedikit dalam melakukan penyesuaian. Biasanya mereka sulit, lebih banyak menyendiri, temannya juga kurang bisa, mereka lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Jadi saat mereka dalam tugas kelompok akan sulit mengikuti, tidak bisa berkontribusi, dan lebih lanjut akan muncul perasaan sedih dalam waktu yang lebih panjang. Kemampuan untuk memulai relasi dalam suatu tim akan membuat adanya kesulitan penyesuaian. Mahasiswa menjadi sulit untuk berkontribusi dalam tim dan kurang mendapat peranan yang diharapkan oleh pihak lain. Atau sebaliknya, terdapat persepsi dosen wali dengan keikutsertaan dalam organisasi yang selalu aktif menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian sosial. Yang ketiga, ada masalah keluarga. Berkaitan dengan masalah keluarga, dosen wali lebih banyak berpendapat mengenai adanya masalah keharmonisan keluarga yang kurang. Mahasiswa dengan latar belakang keluarga yang kurang harmonis mendapatkan adanya perasaan kurang nyaman.
Selain itu, adanya tuntutan dan tekanan dari orang tua terhadap anak juga menjadi hal yang diamati oleh dosen wali sebagai problem sehingga membuat mahasiswa memiliki masalah. Adanya kondisi ekonomi yang kurang juga merupakan salah satu problem. Kurangnya dukungan emosional selama perkuliahan menurut dosen wali menjadi problem yang membuat mahasiswa merasa kurang mantap secara mental. Atau keluarga yang kurang harmonis, broken home jadi seperti ini. Yang keempat, masalah perilaku. Berkaitan dengan masalah perilaku yang muncul sebagai problem dari adanya persoalan yang menyebabkan perhatian lebih bagi dosen wali, juga muncul seperti adanya kecenderungan bolos pada jam mata kuliah. Jumlah ketidakhadiran yang melebihi batas akan menjadi masalah. Mahasiswa yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap aturan akan menghadapi masalah lebih lanjut, dan juga dianggap sebagai awal dari permasalahan. Adanya anggapan bahwa banyaknya aktivitas berkaitan dengan game atau komik online, serta penggunaan media sosial yang berlebihan juga menjadi bagian dari masalah yang ada. Bahkan lebih lanjut, adanya pandangan dipengaruhi adanya aktivitas yang berhubungan dengan masalah seks melalui tontonan berupa pornografi atau video porno. Beberapa juga ada yang sering bolos, sehingga menjadi awal dari kesulitannya menempuh kuliah, tugas-tugas yang banyak. Anak-anak itu menonton video, kecanduan seks pornografi, game online, dan juga ikut judi online. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah awal penanganan berupa program promosi kesehatan mental. Berikut ini yaitu susunan program promosi kesehatan mental. Program promosi kesehatan mental di lingkungan kampus. Yang pertama, peningkatan kompetensi untuk dosen wali, yaitu mendapatkan pelatihan konseling, mendapatkan guidance penanganan mahasiswa, diadakan pembekalan secara berkala untuk dosen wali, dan yang terakhir, dosen wali perlu mengenali kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, peningkatan kompetensi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan pengenalan dunia kampus saat awal maba atau mahasiswa baru, yang selanjutnya memberikan pelatihan kepada mahasiswa seperti manajemen stres. Adapun sistem layanan pendukung, yaitu 1. Membuat SOP perwalian dengan mendapatkan checklist kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, memasukkan materi konseling dalam pelatihan wajib bagi dosen muda. Yang ketiga, membuat SOP untuk mahasiswa bermasalah sebagai sarana informatif kepada orang tua. Yang keempat, membuat SOP terkait hubungan antara dosen, mahasiswa, dan orang tua. Membentuk tim konseling kemahasiswaan. Dan yang terakhir, diperlukan psikotes bagi mahasiswa baru. Selanjutnya, reward untuk dosen wali, yaitu ditentukannya sistem reward bagi dosen wali untuk mencantumkan nama dosen wali di lembar transkrip nilai. Sekian penjelasan kami dari kelompok 5. Terima kasih.